Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah kelas 7A, B, dan C? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oh iya, sebelum Ibu lanjutkan, jangan lupa untuk absensi di kolom komentar ya. Dengan ucapan salam, sebutkan nama lengkap dan juga nama kelasnya. Oke? Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca surat Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Mari kita doa bersama ya. Angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Materi yang akan Ibu bahas hari ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin mengenai kewajiban beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kedua kali ini, Ibu akan membahas mengenai yang pertama, tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di dalam Al-Quran. Dan kedua adalah meneladani ketaatan malaikat berdasarkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Sebelum Ibu memulai, Ibu mau bertanya dulu. Ada berapa sih sebenarnya jumlah malaikat itu? Ayo, dijawab ya. Nanti kita samakan jawabannya. Jumlah malaikat itu cukup banyak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jumlah keseluruhannya. Jadi, ada berapa dong jumlah malaikat itu? Kalau misalnya cukup banyak, lanjut ya, didengarkan. Ada penjelasan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Akan tetapi, jumlah malaikat yang wajib kita ketahui di dalam Al-Quran ada 10. Jadi ada berapa sebenarnya? Sebenarnya ada banyak. Tetapi yang wajib diketahui hanya ada 10. Tugas malaikat adalah melaksanakan perintah Allah yang telah dipercayakan kepada mereka. Tidak pernah ada sedikit pun mereka mengingkari tugasnya. Malaikat diberikan tugas melaksanakan segala perintahnya, mengurus alam semesta, berbakti kepadanya dengan penuh kepatuhan. Mereka mempunyai tugas-tugas yang berlainan dan pada setiap tugas dikepalai oleh seorang malaikat yang khusus. Hayo, siapa di sini yang sudah hafal 10 malaikat itu? Wah, udah hafal semua ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah 10 malaikat dan juga tugasnya. Malaikat yang pertama adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah pimpinan dari seluruh malaikat-malaikat Allah.
Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 15. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah. Malaikat Mikail adalah malaikat istimewa yang kedua setelah malaikat Jibril. Seperti terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada saat tiba hari kiamat dan menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur kelak. Seperti yang ada dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut ruh atau nyawa semua makhluk Allah, termasuk mencabut nyawa para malaikat dan kelak menyabut nyawa dirinya sendiri. Karena itulah dia mendapat julukan malaikat maut yang mengantarkan kematian. Tugas tersebut ada di dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 1-2. Berikutnya, malaikat Munkar dan juga malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir adalah malaikat yang bertugas menanyai manusia dan jin di dalam kubur. Malaikat Munkar menanyai yang baik-baik, sedangkan malaikat Nakir menanyakan yang buruk. Terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 27. Yang berikutnya adalah malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib Atid bertugas mencatat segala amalan baik dan buruk manusia. Ini juga terdapat di dalam Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12. Yang kesembilan adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, terdapat dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, yang bertugas sebagai penjaga pintu surga, terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Ayo, coba kita nyanyikan bersama-sama ya nama-nama malaikatnya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, good job semuanya. Meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Oke, mari kita baca bersama. Doa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardh. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Oke. Adapun sifat-sifat malaikat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya itu, salah satunya adalah selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Jadi itu adalah salah satu yang membedakan antara malaikat dan juga manusia. Malaikat selalu patuh kepada Allah, sedangkan manusia ada yang patuh dan ada juga yang tidak patuh. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan manusia ada yang berbuat, ada juga yang tidak berbuat. Seperti itu. Ini sudah Ibu bahas ya saat pertemuan kemarin di bagian sifat-sifat malaikat Allah. Berikutnya adalah perilaku iman kepada malaikat Allah. Bagaimana sih cara kita beriman kepada malaikat itu? Oke, mari kita lihat.
Yang pertama adalah senantiasa beramal soleh dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dan meyakini bahwa kelak akan dipertanggungjawabkan semua di hadapan Allah. Yang ketiga, bekerja keras dan yakin bahwa akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang keempat, menjauhi dan mencegah perbuatan yang dilarang Allah. Yang kelima, memantapkan tauhid dan menjauhi tahayul. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin hanya sampai sini penjelasan Ibu mengenai tugas-tugas malaikat dan juga meneladani sifat-sifat malaikat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Tugas yang kalian kerjakan hari ini adalah kerjakan halaman 36 dan juga 37 sampai 39. Bagian subbab B dan uji kompetensi 8 hanya pilihan gandanya saja. Subbab B 1 sampai 10, uji kompetensi 1 sampai 20. Jadi ada 30 soal. Jika kalian mendengarkan video ini dengan baik, maka kalian akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke? Jangan lupa setelah dikerjakan, kalian buka Google Classroom, kemudian pilih tugas hari ini. Nanti di sana ada linknya seperti minggu lalu. Oke? Ibu tunggu ya. Dan jangan lupa juga untuk jurnal harian mengenai kegiatan tadarus, sholat, dan juga membantu orang tua di-upload juga. Karena minggu lalu masih hanya ada kurang dari 30 yang mengerjakannya. Jadi semoga minggu ini semuanya mengerjakan ya. Ibu tunggu semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung japri ke Ibu atau mau di grup juga tidak apa-apa. Mau langsung telepon juga tidak apa-apa. Yang penting bertanya. Jika memang ada kesulitan mengenai jaringan, upload, atau mungkin tidak memiliki buku, boleh langsung japri ke Ibu saja. Sekian. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, tetap jaga kesehatan.